kita sudah bangkit. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan.
Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan kami balas Tuhan, Tuhan, segala betapa baik Engkau Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu samanya. Oh, samanya. Oh, samanya. Oh, samanya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Dengan apa kan ku balas Tuhan? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu samanya. Oh Tuhan, samanya. Oh, samanya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan kami balas? Tidak ada yang menandingi kasih-Mu, karya pengorbanan-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, Kau bersorak-sorai karena Kau telah bangkit dari maut, membersihkan kami Tuhan, melayakkan kami Bapa dari segala dosa kami, untuk kami datang Tuhan menyembah-Mu kembali lagi Tuhan, memuliakan-Mu. Kami mau sambut Tuhan firman-Mu pada hari ini. Kami mau terima Bapa pesan-Mu, biarlah tanah hati kami Tuhan subur menerima berkat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus sudah bangkit.
Katakan kemenangan atas maut dan iblis sudah dikalahkan. Iblis dipermalukan. Sebelumnya iblis sudah sangat bersukacita karena merasa Yesus sudah mati dan iblis berkuasa penuh. Tetapi setelah Yesus bangkit, iblis ini dipermalukan dan dia merasa tidak ada kuasa apa-apa lagi karena dia sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Ternyata Yesus itu hidup. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 yang sangat penting disampaikan kepadamu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yesus telah dikuburkan dan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kematian Yesus sangat penting buat kita untuk keampunan segala dosa-dosa kita atau seluruh umat manusia sebagai bukti kasih Allah kepada kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itulah kehendak Allah. Kebangkitan Yesus membawa makna bagi kita sekalian sebagai jaminan kebangkitan semua orang, semua manusia ke dalam kehidupan yang kekal. Pertama kita lihat bahwa Yesus bangkit untuk menyatakan kepribadian kita. Kebangkitan kita untuk menyatakan kepribadian kita. Dan kedua, Yesus bangkit sebagai jaminan kebangkitan kita. Bahwa roh dan jiwa disatukan kembali. Sudah itu kita akan menghadap takhta suci untuk penghakiman apa yang kita telah perbuat dalam kehidupan ini. Ketiga, kita akan menerima tubuh seperti tubuh kebangkitan Yesus. Hal yang sangat penting bahwa Yesus sudah mati untuk keampunan segala dosa kita dan dia dibangkitkan untuk menjadi satu jaminan kepastian bahwa kita semua akan dibangkitkan kembali. Hal yang lain dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dan 24, 22, ayat 20 dan 22. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus bangkit dulu, kemudian kita akan mengalami kebangkitan semuanya. 22. Karena semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam atau sebagai keturunan Adam yang berdosa, demikian pula semua orang akan dibangkitkan kembali dalam persekutuan dalam iman kepada Yesus Kristus di dalam kasih karunia-Nya yang ajaib itu. Puji Tuhan. Ada satu kepastian bagi kita saudaraku oleh karena kuasa kebangkitan Yesus, bahwa ada kebangkitan ke dalam kemuliaan kehidupan yang kekal, dan ini yang membuat kita saudaraku hidup sungguh-sungguh mengiring Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini atau ketaatan terhadap semua perintah Tuhan. Karena Yohanes 14 ayatnya yang ke-21 dan 23 katakan kira-kira begini, barang siapa yang mentaati atau memegang perintah Yesus dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini satu jaminan yang luar biasa saudara, bahwa perintah daripada Tuhan sebagai amanat agung yang diberikan kepada kita semua orang percaya, itu penting saudaraku untuk kita lakukan, untuk kita taati dan jalankan. Karena ada kepastian saudaraku, bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan dikasihi oleh Bapa di sorga, dan Yesus pun akan mengasihi dia
dan menyatakan diri. Penyataan Tuhan itulah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau Yesus menjadi nyata dalam hidup kita, maka mujizat pun pasti terjadi. Perkara-perkara besar dan ajaib terjadi. Atau kebangkitan dari dalam kematian pun, saudaraku, walaupun sudah jadi debu tanah, tetapi akan dibangkitkan kembali oleh karena kekuatan kuasa Tuhan. Dalam amanat agungnya itu kita lihat, saudaraku, ada 3 hal, yaitu pergilah jadikan sekalian bangsa murid Yesus. Artinya prakteknya adalah gereja harus melakukan penginjilan. Kedua, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau menjadi anggota keluarga Allah. Baptiskan mereka dalam persekutuan tubuh Kristus, menjadi anggota keluarga Allah. Yang ketiga, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi ini sebuah ketaatan yang harus dilakukan menjadi tanggung jawab daripada gereja. Dan saya yakin bahwa inilah yang akan dipertanyakan nanti pada hari kebangkitan. Apakah kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan? Apakah gereja atau orang-orang percaya melakukannya atau tidak? Disinilah, saudaraku, banyak masalah karena banyak gereja dan orang-orang percaya tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada orang-orang percaya. Kita tidak berdaya apa-apa, saudaraku, karena waktunya sudah terlambat dan sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk kembali ke dunia ini untuk bersaksi, saudaraku, dan mengajar setiap orang untuk mentaati perintah Tuhan. Ketaatan terhadap perintah Tuhan menentukan kekekalan buat kita sekalian, saudaraku. Itu sebabnya puji Tuhan, Yesus sudah bangkit dan menang atas maut dan neraka, menang atas kematian, dan satu jaminan buat kebangkitan orang-orang percaya ke dalam kehidupan yang kekal. Tapi di sisi lain, kebangkitan orang-orang yang tidak percaya, mereka akan masuk menghadap pengadilan, takhta putih daripada Allah, dan dilemparkan ke dalam penghukuman kebinasaan yang kekal dalam api neraka. Untuk itu kita beribadah, saudaraku, dan tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Saya kira itu renungan pendek, saudaraku. Semoga saudara semua kuat-kuat dalam iman dan semakin maju di dalam Tuhan. Hidup dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Anugerah Allah menyertai dan memberkati setiap saudara dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita.
Hai, jumpa lagi dengan saya, dengan Kenzo di sini. Saya percaya Anda sudah tidak sabar lagi untuk tahu hasil pemenangnya kuis kita pada hari Jumat yang kemarin. Mau tahu siapa pemenangnya? Siapa ya kira-kira ya? Setelah saya pikir-pikir dan saya lihat-lihat hasil yang dikirimkan lewat WA, akan saya putuskan siapa pemenangnya. Dan inilah pemenangnya. Siap-siap. Juara 3, juara 2, dan inilah yang ditunggu-tunggu, juara 1. Selamat buat semua yang telah menjadi pemenang. Dan juga terima kasih buat semua yang berpartisipasi. Dan hadiah akan dikirimkan ke rumah masing-masing dan akan dihubungi oleh saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kuis berikutnya. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan, yang menjadikan kami manusia-manusia baru di dalam Engkau, menolong dan oh Tuhan memberikan oh Tuhan kekuatan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Terpujilah Allah kami, berkat Allah sungguh menyertai setiap umat milik kepunyaan Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu menjadi bagian hidup kami sekalian Tuhan. Ada pemulihan baru Tuhan Yesus terjadi dan mujizat Allah masih tetap berlaku bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Itu sebenarnya berkat Allah sungguh dinyatakan. Itu sebabnya kekasih-kekasih, terimalah berkat dan kemurahan daripada Allah Bapa, kasih sayang kecintaan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam persekutuan dan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus bagi kita sekalian, mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.